ketinggalan apa info terbaru dari TikTok, video terbaru dari pokoknya kalian kan ada di medsosmu itu. Mendengarkan khutbah Jumat saja kamu tidak betah, kan ada yang sambil buka HP. Jangan-jangan sudah ada yang iktikaf sambil TikTokan. Nanti ada yang lain ya. Nanti kalian bikin vlog live iktikaf dari masjid mana itu, kamu sibuk dengan itu. Jadi seolah-olah kamu ingin sendirian, gayamu kayak sendirian, tapi sebenarnya kamu tidak sendiri. Untuk mengurangi kecanduan tadi, hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita belajar puasa media sosial. Baik, bismillah. Kita ketemu malam hari ini dengan beliau, Cal Newport. Bukunya beliau judulnya itu Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Minimalisme digital, memilih hidup yang lebih fokus di dunia yang riuh, dunia yang ramai. Kelihatannya buku ini sudah diterjemahkan, jadi teman-teman boleh baca terjemahannya kalau mau. Semoga tidak hanya puas dengan pembacaan saya ya, teman-teman boleh membaca sendiri buku ini. Kemudian boleh juga dikritisi, banyak juga yang mengkritisi buku ini karena buku ini agak radikal. Radikal dalam arti agak ekstrim, mengajak kita untuk menjauh dari dunia digital, dunia medsos. Tapi siapa tahu ada manfaatnya buat kita ya. Nanti kita cermati. Kalau cocok ya ayo kita ambil. Kalau memang kurang sesuai ya ditinggalkan saja. Saya bahas malam hari ini karena memang nanti di antara strategi beliau itu puasa medsos itu 30 hari. Jadi mumpung bulan Ramadan ini saya bahas dulu, kalian bisa memulainya nanti awal Ramadan. Sopo ngerti kuat. Ya, meskipun saya tidak yakin. Asli saya tidak yakin, tapi siapa tahu pada saatnya kalau kalian sudah sangat terganggu oleh dunia media sosial ini, tips dari Cal Newport ini bisa jadi alternatif kita. Oke, baik. Bismillah, ini mulainya agak lambat, jadi kita langsung saja ya ke materi. Saya awali dari digital minimalism. Dulu kita pernah membahas minimalisme itu sebagai gaya hidup. Nah, sekarang dimensi berbeda dari minimalisme. Gaya hidup minimalis di dunia digital. Itulah yang disebut digital minimalism. Beliau sendiri mendefinisikan digital minimalism itu sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kita memfokuskan waktu online pada sejumlah kecil aktivitas yang terpilih dan dioptimalkan secara cermat yang sangat mendukung hal-hal yang kita anggap bernilai, dan kemudian dengan senang hati melewatkan hal-hal yang lainnya. Ini beberapa keywordnya, ayo kita perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke dunia digital, mari kita pastikan apa yang mau kita lakukan, dan kita pastikan yang kita lakukan itu berguna dan bernilai.
Kalau tidak, skip saja, tidak apa-apa. Nah, ini sederhananya itu. Minimalis berarti ambil yang pokok-pokok, yang paling penting saja. Itu seperti dulu gaya hidup minimalis. Jangan diribetkan dengan hal-hal yang tidak terlalu manfaat atau kurang bernilai. Mari kita pastikan aktivitas kita di dunia digital itu penting. Ini filosofinya itu. Persis seperti minimalisme dulu yang menyuruh kita untuk mengurangi banyak hal dalam hidup yang tidak ada gunanya. Apakah itu kepemilikan, apakah itu kegiatan, apakah itu aktivitas, mari kita pastikan itu bernilai dan berguna. Teknologi juga begitu, kita gunakan untuk hal-hal yang memang kita anggap bernilai. Itulah filosofi digital minimalisme. Jadi kalau begitu pegang HP, teman-teman mau buka apa? Tanya dulu, ini saya mau nyari apa? Tentang apa? Penting apa enggak sih ini? Jadi ditanyakan dulu sebelum. Kalau teman-teman kan biasanya nyekrol dulu. Penting enggak penting, kemudian ketemunya, wah ini penting ini. Ketemunya yuk di antara scrollan itu. Jadi sejak awal memang tidak punya tujuan, tidak punya maksud ketika kita buka gadget. Nah sekarang mari kita latih diri kita, setiap kali buka gadget sudah tahu ini mau apa, tujuannya kemana. Nah kita kadang-kadang iseng saja sih. Ya mungkin karena sudah jadi habit. Ini banyak mengganggu kita. Terus beliau melanjutkan begini. Digital minimalism secara definitif tidak menolak inovasi di era internet, tetapi menolak cara banyak orang saat ini menggunakan perangkat tersebut. Jadi menolak cara kita selama ini menggunakan perangkat teknologi kita. Teknologi memang tidak bisa ditolak, zamannya memang begini hari ini. Tapi cara kita yang perlu dikritisi. Ini malam hari ini saya senang karena saya tidak perlu mengilustrasikan macam-macam. Contohnya teman-teman sendiri sudah ngalami. Jadi saya tidak perlu memberi ilustrasi seperti apa. Yang kalian lakukan selama ini itu loh. Bagi Cal Newport, itu satu perilaku adiksi, istilah beliau ya, kecanduan yang menurut beliau kurang pada tempatnya. Itu yang beliau sesalkan sebenarnya. Harusnya hadirnya teknologi informasi banyak mengupgrade kualitas hidup kita. Tapi ternyata ya lebih luar biasa teknologinya daripada kualitas manusianya. Ini yang diprihatinkan beliau. Yang ketiga, beliau bilang terus begini. Para penganut faham minimalis tidak keberatan kehilangan hal-hal kecil. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah meremehkan hal-hal besar yang sudah mereka yakini dapat membuat hidup jadi lebih baik. Misalnya, ketinggalan info terbaru dari TikTok, video terbaru dari, pokoknya kalian kan ada di medsosmu itu. Itu bagi kelompok minimalis digital tidak apa-apa kalau itu tidak penting. Tapi kehilangan kedekatan dengan tetangga misalnya, kehilangan keakraban dengan teman, ini hal besar. Jadi kehilangan, kalau hari ini kan kita dengan medsos kadang lebih mudah pecah-pecah, lebih mudah terfragmentasi. Nah, itu hal besar. Tidak apa-apa cuma kehilangan breaking news, tidak apa-apa cuma kehilangan apa. Tapi begitu kehilangan kemanusiaan kita, itu masalah. Kita sering jadi tidak manusiawi, tapi tidak sadar. Kita anggap itu normal saja. Maka para minimalis digital
Tidak apa-apa kehilangan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi kehilangan hal-hal besar yang esensial, masalah bagi masa depan manusia. Jangan sampai yang semula tujuannya mendukung peradaban manusia justru jadi variabel yang menghancurkan manusia. Jadi bukan kok teknologinya dihentikan, tapi cara kita menggunakan teknologi. Baik, oke ya. Sekarang kita lihat. Ini kan semua pegang gadget ya. Teman-teman ketika ngaji sambil membawa gadget, itu kira-kira tujuanmu apa? Moto saya, apa mendokumentasikan kajian, apa Pak? Ya sambil ngerekam Pak, saya kan mudah lupa. Atau sambil, coba kalian cek dirimu. Ketika bawa gadget ke kajian, tujuannya apa? Ketika bawa gadget ke kampus, tujuanmu apa? Apa ada di sini yang bawa gadget ke kamar mandi? Ada ya? Itu tujuanmu apa? Ayo, kamu nyimpen apa di gadgetmu? Kok dibawa ke kamar mandi? Kayak kita tidak pernah bertanya begitu. Padahal kalau dikritik, kalian hidupmu itu tanpa tujuan, kamu kan marah. Ya enggak lah Pak, saya hidup itu ada misi, ada visi. Loh, tapi hal kecil yang kalian lakukan saja enggak jelas tujuannya apa. Mendukung visi dan misimu juga enggak jelas. Oke ya, ini filosofi dasarnya. Nah, terus kata beliau, orang kok bisa ya Pak kecanduan dengan media sosial? Setidaknya alasannya dua, kata beliau. Ini secara psikologi ya. Yang pertama, media sosial itu sering memberikan penguatan, istilah beliau ya, penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang. Itu kamu mesti ogah-ogahan, tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang. Itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kayak orang judi itu. Judi itu mungkin ada yang ahlinya. Bayangkan kalau kalian menang terus, itu mungkin malah, wah, rasa kayak main game kok. Game overnya terus-terusan sampai finish terus. Kamu tidak terlalu tertarik. Tapi yang bikin menarik game judi itu kan bisa menang, bisa tidak. Ada degannya, wah ternyata menang. Terus kamu kecanduan. Begitu kamu kalah, wah gimana caranya biar menang. Kenapa? Biar yang kemarin kalah bisa balik. Kok kamu menang? Kamu ingin menang lagi, biar menangnya lebih banyak. Itu sama, like and comment itu begitu. Kamu sudah dapat like banyak, kamu ingin dapat like lebih banyak lagi. Kalau masih dapat like sedikit, kamu gimana caranya biar like-nya lebih banyak, subscribernya lebih banyak, apalagi yang sudah dimonetize. Perasaan ini video menarik loh ya, kok tidak ada yang nanggepin ya, dan kamu galau itu. Saya coba yang kayak gini, loh kok masih ada yang enggak. Ini kayak orang judi, bikin nagih. Apalagi kamu sempat menang. Judi itu kan memang godaannya begitu. Tiba-tiba kamu menang banyak, terus besok enggak menang sama sekali. Kamu tambah penasaran, ingin menang lagi. Persis sama algoritmanya media sosial. Sama. Di grup WA-mu kan kadang begitu. Begitu kamu posting, temenmu nanggapi semua. Wah, dari mana ini fotonya menarik. Besok foto yang sama, tidak ada yang nanggepin. Ini gimana sih teman-teman itu? Ya seperti itulah algoritmanya media sosial.
membuat kita kecanduan. Penasaran terus kita, gimana caranya saya biar viral terus, biar ditanggapi terus. Seneng ternyata dijempoli teman-teman itu. Nah, ini yang membuat kita kecanduan medsos. Yang kedua, menurut beliau, dorongan untuk validasi sosial. Di bukunya beliau bilang begini, we are social being who can ever completely ignore what other people think of us. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita selalu ingin mencari validasi dari orang lain. Ingin selalu disetujui, ingin selalu di-like, ingin selalu dikomentari. Ingin menegaskan bahwa kita baik, ingin menegaskan bahwa kita hebat, ingin menegaskan bahwa kita luar biasa. Itu kemudian kita mempostingnya di medsos kita. Jadi keinginan untuk mendapatkan validasi. Sebelum ada yang memvalidasi, kamu merasa ragu-ragu, apa kamu itu baik beneran, apa kamu itu hebat beneran. Baru kalau sudah banyak yang memvalidasi, kamu tenang. Padahal kadang-kadang hari ini di like banyak orang bukan berarti mereka suka. Kadang-kadang basa-basi saja. Kadang-kadang sopan santun saja. Kasihan temanku ini sudah capek-capek bikin video, masuk aku diam saja. Sudahlah tak like. Banyak juga yang begitu. Toh begitu kita merasa tervalidasi. Berarti saya penting ya. Berarti saya luar biasa ya. Padahal temanmu ratusan yang like cuma 4, 5. Itu pun kamu merasa tervalidasi. Nah, ini yang membuat kita kecanduan, ingin terus-terusan di situ. Rasanya kamu belum eksis kalau belum posting, kalau belum ngeklik, kalau belum menyampaikan sesuatu di medsos. Nah, dilanjutkan lagi oleh beliau begini. Dari akar psikologis tadi terus muncul algoritma kecanduannya. Yang pertama notifikasi. Kita selalu diingatkan untuk balik lagi, diingatkan untuk posting lagi, diingatkan untuk kayak di Facebook gitu loh. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Nah, itu kamu terus dipancing begitu kan tiap hari. Terus apa ya? Terus kamu nyari-nyari enaknya posting apa ya? Enaknya menyampaikan apa ya? Jadi notif-notif itu ya mancing kamu untuk masuk berpartisipasi. Kemudian infinite scrolling. Kita kalau ngisi waktu luang hari ini bisa dipastikan nyekrol. Jadi tangan ini gatel kalau tidak ada HP itu sekarang sudah rasanya belum lengkap. Jadi apa nyekrol? Infinite scrolling. Terus kamu nyekrol. Kemudian yang ketiga, ini istilahnya filter bubble. Filter bubble itu algoritmanya media sosial, algoritmanya Google dan lain-lain. Itu kan mereka membaca kita itu senangnya apa. Dan dia akan menawarkan hal yang sama setiap hari, yang mirip, yang senada dengan itu. Itu yang membuat kita terus tertarik. Jadi, senengnya mencari kelemahannya tokoh ini. Itu kamu tiap hari akan ditawari kelemahannya tokoh itu dan terus kamu seneng akhirnya ngekliki itu. Jadi, itu algoritmanya media sosial. Itulah yang membuatmu kecanduan. Padahal efeknya, kata Cal Newport, yang pertama, kalau kita sudah kecanduan medsos, fokus menurun, produktivitas menurun. Pinginnya sih bikin tulisan, tapi kok akhirnya yang dibuka YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak jadi tulisan.
Lagi asik-asik nulis, wah ini perlu tanya ChatGPT. Sebelum tanya ChatGPT, ternyata kolom Facebooknya buka. Ternyata itu yang dibuka dulu. Terus fokus kita sulit sekali. Apalagi notifikasi hidup. Bolak-balik ding, bolak-balik kering, bolak-balik, wah sudah. Jadi begitu dinasihati, Mas, kalau sedang nulis-nulis, sedang ada yang penting, dimatikan saja HP-nya. Lu nanti kalau ada yang penting gimana, Pak? Gitu, jawabanmu kan mesti begitu. Kamu tidak berani meninggalkan, seolah-olah kamu penting sekali. Nah, ya apa iya kamu sepenting itu? Yang kedua, kecanduanmu di medsos biasanya membuahkan kecemasan karena pembandingan. Jadi lihat orang lain lebih hebat, lihat orang lain lebih luar biasa, lihat orang lain yang tampak sempurna, itu membuatmu cemas. Aku kok tidak begitu ya? Dan tentu saja orang itu memposting di medsos itu kan hal-hal yang hebat tentang dirinya. Kalian juga kan yang kalian pamerkan kehebatanmu, keluar biasaanmu. Apa pernah kamu yang memalukan, yang jelek-jelek tentang dirimu kamu posting? Tidak ada. Orang lain juga begitu. Akhirnya apa? Begitu masuk medsos yang kamu lihat suksesnya orang, berhasilnya orang, cantiknya orang, luar biasanya orang, terus kamu jadi galau sendiri. Aduh, temanku kok sepinter itu ya, aku kok tidak bisa ya. Wah, temanku kok kelihatan masih cakep banget, aku kok masih rasanya kok sudah lebih tua ya. Kamu tiap hari gelisah itu. Padahal mungkin dia hanya pamer saja, mungkin dia filternya berlapis 7, mungkin dia... Kamu tidak peduli itu, pokoknya kamu merasa minder saja pada akhirnya. Cemas. Nah, hidupmu jadi tidak nyaman sudah. Kamu membandingkan. Dan yang ketiga tentu saja mengurangi interaksi sosial. Kamu tidak cerdas secara sosial. Karena hidupmu di dunia digital, dunia maya. Dunia sosial yang nyata kamu gagap. Kadang jadi mudah dimanipulasi, mudah ditipu, tidak peka sosial. Tidak peduli tetanggamu kiri kanan. Kamu hanya mikir dirimu saja karena selama ini duniamu itu saja yang kamu geluti. Dunia digitalmu saja. Nah, ini efek dari kecanduan media sosial. Baik, ini kita masih di masalah-masalah sehubungan dengan medsos. Makanya beliau menyebut engkau tidak dapat membangun kerajaan bernilai miliaran dolar seperti Facebook jika membuang-buang waktu setiap hari menggunakan layanan seperti Facebook. Jadi kalau kamu terlalu banyak main Facebook, ya jangan mimpi bisa membuat perusahaan besar seperti Facebook. Ini sindiran ya buat kita. Kalau kita terlalu asik dengan gadget, ya jangan mimpi bisa memproduksi gadget sendiri. Waktu kita habis dolanan, main. Berarti memang harus ada puasanya. Harus ada pengorbanannya, harus ada menahan dirinya. Rumusnya tadi, jangan hanya mengejar kesenangan sesaat, kejarlah kesuksesan yang jangka panjang. Kalau sekedar ngejar kesenangan sesaat hari ini sih simple. Tapi kalau kita hanya begitu, ya makom kita sampai besok-besok hanya konsumen yang akan sangat tergantung pada produsennya. Sampai kemarin kita gagap kan waktu, ayo kita boikot terus. Loh, ternyata Facebook, Apple itu dari sana. Gimana kita boikot juga? Janganlah, kita gagap mau boikot enggak.
siap. Kenapa? Ya kita sudah tergantung. Kita sudah kecanduan. Baik, kita lanjutkan. Yang masalah sudah ya, sekarang kita mulai tawaran beliau. Gimana sih digital minimalism itu? Hidup secara minimal di dunia digital. Beliau menyarankan begini. Ini 3 prinsip awal digital minimalism. Yang pertama, mari kita sadari clutter is costly. Clutter itu kekacauan, ketidaktertiban, keruwetan, itu mahal. Terlalu banyak aplikasi, itu ya tetap mengganggu fokus, mengganggu produktivitas. Coba kalian cek HP-mu, smartphone-mu, ada berapa puluh aplikasi. Berapa yang kalian pakai aktif, berapa yang aktif itu yang penting. Kalian kan tidak pernah merapikannya. Pokoknya jalan saja semua. Kadang-kadang nyari ini aplikasi ini di mana itu kamu bingung dewe. Terlalu banyaknya aplikasi di HP-mu. Kamu tidak pernah merapikan ini primer harus ada. Kalau ini sekunder. Kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Sebenarnya dibuang saja daripada itu. Kamu tidak pernah mikir gitu. Pokoknya ini masuk, ini masuk. Alasanmu sederhana. Siapa tahu. Iya kan? Kamu kan selalu dasarmu, siapa tahu besok butuh, siapa tahu besok perlu, siapa tahu. Akhirnya sampai diingatkan sendiri kan oleh gadgetmu, aplikasi ini sudah sekian bulan tidak dipakai, kita aktifkan ya notifikasinya, sampai kasihan HP-nya sama kamu. Dia ingin mematikan notifikasinya sendiri. Karena kita sendiri abai dengan itu. Kita tidak sadar betapa hidup kita dibikin rumit, dibikin ruwet oleh itu. Itu yang disebut clutter is costly. Mahalnya di mana, Pak? Ya kita jadi tidak produktif. Waktu kita habis tersita oleh itu. Jadi jangan dikira mahal itu selalu berhubungan dengan uang. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak bisa kembali. Kalau waktu kita habis gara-gara gadget untuk hal-hal yang tidak penting, ya kita sedang mengabaikan sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, jadi clutter is costly. Yang kedua, optimization is important. Optimasi itu penting. Mari kita pakai secara optimal, semaksimal yang penting yang kita perlu saja. Boleh teman-teman bikin aturan sendiri. Saya buka WA itu kalau urusan ini saya gunakan. Kalau Facebook itu kalau tentang ini dan ini. Kalau ini boleh kalian bikin rumus sendiri. Jadi biar tidak asal iseng, asal nemu dan siapa tahu tadi. Makanya rumus ketiga, intentionality is satisfying. Kesengajaan itu memuaskan. Mari kita gunakan media sosial, kita gunakan gadget kita secara sengaja. Secara sengaja itu maksudnya secara sadar. Lebih sering selama ini kita menggunakannya secara tidak sadar. Tiba-tiba saja HP sudah di tangan, ya otomatis sudah. Nah, setiap kali pegang, tanya, ini saya tujuannya apa pegang HP saat ini? Mencari berita, melihat kabarnya teman, atau nyari hiburan, atau apa? Ya, pastikan, kalau ini saja kita tidak mampu, ya kita akan kesulitan untuk melakukan decluttering, istilah beliau, merapikan kekacauan.
Ini digital minimalism, 3 prinsip utama, 3 prinsip pokoknya. Clutter is costly, optimization is important, dan intentionality is satisfying. Lanjut. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan ya, uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis-analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi, hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang, cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja. Pak, kalau besok ternyata perlu, Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar. Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya, batasi akses kalau bisa dari komputer agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop. Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Yo, laptop lebih besar, gak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet. Jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, bisa mendistraksi. Tapi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita. Itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya. Itu dari laptop, PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita. Tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu. Tiap kali itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu, bagian notifikasi feed-feed itu kita nonaktifkan. Kemudian batasi. Kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Dan beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu cara main medsosnya. Jadi mohon maaf, kalau ada yang urgent mendadak boleh phone. Tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat. Tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah ini mulai latihan. Biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP-HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP-HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, biasanya ya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan tidak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus
tinggalkan sama sekali, ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali. Yang kedua, beliau juga mengajarkan ke kita, seperti saya bilang tadi ya, gunakan medsos secara sadar dan bertujuan. Pastikan kita tahu mau apa, tujuannya apa sebelum buka media sosial. Kemudian hindari, unfollow kalau ada akun yang tidak relevan. Sering mendistraksi. Wah, akun ini Pak, kalau ngomong ngaco terus, tiap kali saya baca pening. Loh wong, yo kamu bisa menyingkirkan dia dari temanmu, dari tampil di layarmu. Kenapa tidak kamu unfollow? Kan kita sering kalau di medsos itu kan, jangan komen yang gitu dong. Lu kan hak saya komen. Kan sering gegeran gitu. Ya komen tapi kan harus beradab. Suka-suka saya dong. Itu kan banyak model pengeyelan kayak gitu di medsos. Ya sudah, kalau kamu capek, lelah, tidak ngatasi, ya sudah, singkirkan saja dari layarmu kan bisa. Kalau kamu terdistraksi dengan itu. Jadi pastikan ada manfaatnya, pastikan relevan. Kalau hanya bikin masalah, buat stres saja, minggirlah. Kemudian berwaktu, jangan setiap waktu. Jadwalkan saja, biar lebih gampang. Oke ya. Baik, semoga tidak ada yang tanya ke saya, Pak Faiz apa sudah begitu? Yang jelas saya tidak main medsos kecuali WA. Nah, WhatsApp itu ya juga kadang mendistraksi, lagi sibuk-sibuknya apa, ya ding masuk semua. Yang sering masalah di saya itu, sudah saya baca belum tak balas. Karena nanti sajalah gitu kan terus. Ya teman-teman yang mungkin WA saya tidak kebales lama, boleh diulang ya, karena itu mesti ketumpuk banyak. Dan saya tidak anytime standby di depan gadget. Kadang-kadang ya lupa, kayak gini tiba-tiba dibuka, oh ada WA masuk, isinya apa? Nanti saja, terus lupa. Itu jadi kebiasaan. Tapi yang jelas, semoga kalian tidak kecanduan, tidak ketergantungan. Ya paling enak ketemu langsung sudah, kalau ada perlu itu ya langsung kita bisa ditanggapi, bisa tahu wajahnya ini kelihatan berkenan apa enggak. Kalau di WA, kalau di itu kan kamu merasa tidak berkenan, kamu merasa marah, merasa itu kan, tapi masih tetap bisa kirim emoji senyum, bisa kirim, padahal kamu jengkelnya luar biasa. Tidak apa-apa ya, oke ya, kamu ngirim jempol itu padahal kamu jengkelnya luar biasa. Ini bisa begitu. Tapi kalau face to face tidak bisa kamu bohong. Dari wajahmu saja kelihatan kamu tidak terlalu suka, kamu tidak nyaman, itu kelihatan. Tapi kalau di medsos tidak bisa. Itu memang tempatnya pencitraan-pencitraan. Itu kalau ingin mencitrakan dirimu bagaimana itu kelihatan. Baik, jadi cara kedua, gunakan secara bertujuan dan sadar. Jangan diperbanyak isengnya, eman-eman waktumu. Lanjut. Ini juga nasihat dari beliau ya. Coba perbanyak aktivitas penyeimbang. Dunia kita porsinya sudah agak terlalu banyak digitalnya. Yuk kita seimbangkan dengan aktivitas-aktivitas yang lebih, apa lawannya digital itu? Analog ya, kayak TV itu. Ada analog, ada digital. Ya aktivitas konkret, nyata di luar dunia digital. Jadi hobimu apa? Coba dikembangkan. Pak, hobi saya ada di gadget semua. Ya nambahlah hobi apa gitu. Hobinya game, hobimu coba ditambah. Musik kah? Loh, saya main musik juga pakai HP, Pak. Nulis cerita kayak gambar kah? Gambar juga sekarang pakai tablet saya, Pak. Cobalah, terserahlah monggo, tapi
Kembangkan hobi yang lebih kreatif, jangan monoton itu saja. Beliau juga menyarankan gini, coba baca buku fisik. Membaca buku fisik itu lebih, kalau bagi saya lebih estetik, lebih indah, lebih nyaman menurut saya dibandingkan buku digital. Mungkin ini selera ya, tapi tidak tahu, saya tetap lebih nyaman baca buku fisik. Saya kalau baca buku digital tidak tahan lama. Mungkin karena terangnya atau apanya, tapi tetap tidak tahan lama. Tapi kalau baca buku fisik, apalagi bukunya asik, itu bisa 1 hari 1 buku. Ya kalau bukunya asik ya, kalau bukunya bulat ya. Oke ya, itu ada masa saya menamatkan berjilid-jilid buku, tidak ada seminggu itu. Koping Ho itu kalau sudah asik baca itu tidak bisa berhenti itu. Saya membayangkan bisa tidak ya kalian nulis buku filsafat seperti Koping Ho itu, yang orang tidak bisa berhenti kalau sudah baca. Oh itu luar biasa sudah. Baik, ini salah satu cara sih. Jadi kata beliau, coba bikin target baca ya, 1 buku 1 bulan. Cuma kalau pas baca jangan jejer HP. Biasanya kalah bukunya. Apalagi buku filsafat, apalagi ruwet, wah sudah tetap kalah sudah. Nyari momen yang nyaman di luar rumah apa di mana sambil pegang buku. HP-nya taruh di mana lah gitu. Kalau dibawa terus biasanya tetap kalah. Dibaca. Jadi menghabiskan waktu di alam, jalan-jalan, bersepeda, berkemah, bikin keterampilan, berkebun, memasak itu. Oh, nanti yang putri-putri, Pak, saya masak juga rujukannya YouTube, Pak. Kalau tidak ada YouTube, tidak bisa masak saya. Ya wis monggo lah. Yang penting masaknya kan konkret, tidak hanya bikin video masak, tapi masak beneran. Coba latihan, pokoknya diperbanyak aktivitas konkret, termasuk hubungan sosial yang lebih dalam. Ayo kita bangun. Lebih banyak bergaul dengan teman. Coba deh sekali-sekali nulis surat untuk orang yang kita sayangi. Kalian yang sedang di kos-kosan, sekali-sekali kayak orang zaman dulu nulis surat untuk orang tuamu gitu. Biar orang tuamu kaget. Ada surat ini dari anakku di Jogja. Itu kan keren ya. Itu tiba-tiba ada surat. Isinya, Bapak jangan kaget saya nulis surat. Semoga Bapak sehat-sehat. Bulan ini sudah habis loh uangnya. Tapi kan nyeni itu daripada kamu cuma pakai ya sekali-sekali ya budaya mana. Saya tidak tahu sekarang masih ada enggak ya kotak pos di pinggir-pinggir jalan itu. Masih dibuka enggak sama tukang posnya? Mungkin sudah tidak ada ya. Tapi itu unik, pada saatnya mungkin perlu juga. Boleh kalian bikin zona tanpa smartphone, no phone zone misalnya. Teman-teman yuk besok ngumpul yuk, tapi no phone zone. Boleh bawa HP tapi tidak boleh dibuka. Kecuali darurat, telepon yang penting. Tapi kalau sekedar ini ya, malam ini ya, itu tidak apa-apa. Sekali-sekali latihan begitu. Untuk melatih biar kita tidak ketergantungan. Kalau sedang ngobrol, apalagi dengan orang tua, sedang makan, itu ya pastikan gadgetnya tidak ikut ke meja makan. Kadang-kadang makan di meja makan bareng-bareng, masing-masing disanding oleh HP-nya, terus nengok HP-nya sendiri-sendiri. Kebersamaannya tidak dinikmati. Gadgetnya juga mestinya ya tidak terlalu fokus, wong sedang makan. Nikmatnya makan juga tidak ada di perhatian. Jadi kemanfaatannya hilang semua, eman-eman. Jadi kalau sudah kecanduan memang ninggal gadget sebentar saja, itu kan rasanya sudah kangennya luar biasa. Coba kalian mulai latihan ini ya. Yo, saya juga begitu, mungkin penting untuk latihan tidak terlalu tergantung dengan gadget. Terus beliau menyarankan lagi, ini menarik kata beliau. Kita sering lupa ini sekarang.
Kalau tadi kan sosial, kita sering sekarang tidak betah sendirian. Kita kehilangan momen sendiri. Kenapa? Karena ada gadget. Begitu kita sendiri, kita cepat-cepat nyari gadget kita. Beliau punya istilah solitude deprivation. Jadi satu kondisi yang sekarang hilang, yaitu kesendirian, lenyapnya kesendirian. Karena kita sekarang sebenarnya mungkin kita di kamar sendiri, tapi hakikatnya kita tidak sendiri. Kita ramenya luar biasa di dunia digital. Kita kehilangan momen high quality solitude. Kesendirian yang berkualitas tinggi, yaitu kesendirian untuk berefleksi, kesendirian untuk merenung, kesendirian untuk tafakur, tanpa gangguan dari luar. Sekarang kita selalu mendapat gangguan dari luar. Dari mana? Dari gadget kita. Kalau dulu orang membayangkan gangguan dari luar itu ya tetangga lah, ya teman-teman lah. Padahal gangguan itu sekarang ya terkumpul semua di medsos kita, di gadget kita. Kita tidak pernah benar-benar sendiri sekarang. Loh, orang yang kehilangan momen kesendirian tentu saja tidak ada waktu lagi untuk berpikir, merenung, mengembangkan diri, mengevaluasi diri, tafakur, muhasabah, hilang momen itu. Wong sekarang kita sekarang banyak saya lihat itu mendengarkan khutbah Jumat saja kamu tidak betah, kan ada yang sambil buka HP. Jangan-jangan sudah ada yang iktikaf sambil tiktokan. Nanti ada yang lain. Nanti kalian bikin vlog live iktikaf dari masjid mana itu, kamu sibuk dengan itu. Jadi seolah-olah kamu ingin sendirian, gayamu kayak sendirian, tapi sebenarnya kamu tidak sendiri. Jadi itu yang disebut high quality solitude. Kesendirian yang berkualitas. Kita lenyap. Hari ini tidak punya itu.